Salam konsumen menggugat. Barusan ada konsumen yang melaporkan kejadian yang dialaminya. Sungguh sangat tragis. Dalam hal ini saya tidak akan menyebutkan nama perusahaan finance-nya dan juga tidak menyebutkan siapa konsumennya. Ini sekadar ilustrasi bahwa masalah penarikan kendaraan bermotor harus menjadi perhatian bagi para pihak, baik pihak finance, pihak konsumen yang harus mematuhi aturan, dan juga pihak Polri yang mengayomi konsumen atau masyarakat. Kejadian berawal ketika dia menunggak 3 bulan. Sudah saya tegaskan, menurut peraturan OJK dan Bank Indonesia, bahwa keterlambatan kredit 3 bulan atau 90 hari bukan kredit bermasalah. Jadi bukan kredit bermasalah. Kemudian juga beberapa aturan lain yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kita fokus kepada laporan yang baru saya terima, dan barusan sekitar 5 menit ini saya menerima dokumen-dokumen dan juga laporannya. Siapa finance-nya tidak saya sebutkan. Jadi mobil dia ditarik di saat akan membayar kredit 3 bulan tersebut, dan di saat anaknya sekarat berumur 2 tahun yang memerlukan oksigen, dicegat oleh para debt collector. Kemudian disertai bukti-bukti yang ada, 20 emas di dalam mobil juga arrive. Hal ini telah dibuat surat pengaduan polisi. Kemudian sekarang lagi di rumah sakit. Anaknya memerlukan 3 tabung oksigen 1 hari. Dan emas itu gunanya untuk dijual membayar segala tunggakan dan perawatan anaknya. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Dan pengaduan ini sebenarnya dari semalam sudah saya terima. Kemudian dia barusan sebentar ini 5 menit memberikan bukti-bukti tertulis mengenai akad kredit. Tapi anehnya, menurut pengakuan konsumen, bapaknya, bahwa tidak ada akad kredit di sini. Memang itu yang diberikan dalam satu amplop besar kuning. Kemudian yang saya perlukan, saya ambil, akan saya fotokopi. Saya tanya lagi, betul tidak ada yang lain, Pak? Salinan akad kredit yang ketika konsumen mengambil kendaraan, ini yang ada, Pak. Disinilah kesalahan perusahaan pembiayaan, tidak memberikan salinan perjanjian akad kredit. Perjanjian pembiayaan seharusnya mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen. Salinan perjanjian itu wajib untuk diberikan. Bahwa hingga kini masih ada perusahaan pembiayaan yang tidak memberikan salinan kontrak perjanjian pembiayaan kepada debitur, maka tindakan tidak memberikan salinan kontrak perjanjian pembiayaan bertentangan dengan pasal 26 Peraturan OJK Nomor 1 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang mengatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan atau pemanfaatan layanan kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan konsumen. Ditegaskan dalam pasal 35 Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dinyatakan perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur
paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian dibuat. Tentu timbul pertanyaan, kenapa banyak pihak perusahaan pembiayaan atau finance tidak memberikan salinan akad kredit tersebut? Kita tidak tahu apa sebabnya, tapi terindikasi seolah-olah memperlemah konsumen ketika ada masalah. Karena perjanjian pembiayaan atau akad kredit tersebut merupakan bukti otentik ketika berada di pengadilan. Dan pihak pelaku usaha jasa keuangan mungkin merasa berpikir, dengan tidak adanya salinan, maka ketika terjadi masalah, konsumen akan kelabakan, tidak punya bukti-bukti. Tapi salah. Sekarang ini tidak salah lagi berpikir terlalu sempit. Karena walaupun konsumen tidak mengetahui aturan-aturan yang terjadi di peraturan perundang-undangan masalah perlindungan konsumen, tapi mereka tahu kemana untuk mengadu. Pertama, untuk mengadu perlindungan konsumen ini adalah sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Di sana ada LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang betul-betul bertugas khusus untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat atau debitur atau konsumen. Kemudian ada juga BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK di-SK-kan oleh Memperindak RI. Majelisnya kira-kira 9 orang. Dan saya sudah bergelut di sana selama 10 tahun. Bertindak sebagai Majelis Perlindungan Konsumen di-SK-kan oleh Memperindak. Kemudian ada juga sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memberi legitimasi kepada perusahaan pembiayaan atau pelaku usaha jasa keuangan, dan juga bisa bertindak untuk memberikan sanksi atau mencabut izin pelaku usaha tersebut bila ada masalah-masalah yang tidak ditaati aturan-aturan yang telah diberikan oleh OJK. Hal ini diatur sebagaimana pasal 33 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan, perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian semana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Jadi OJK mempunyai dan bisa bertindak untuk mencabut izin pelaku usaha jasa keuangan seperti perbankan, pihak finance, dan yang lain-lain. Itu 3 tempat melapor konsumen. Kemudian, apabila ada indikasi tidak pidana, konsumen juga bisa melapor ke pihak Polri telah terjadi indikasi tindakan pidana. Dan namun adanya 4 tempat pengaduan, ada satu lagi BPKN. BPKN adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berkantor di Jakarta. BPKN di-SK-kan oleh Presiden. BPKN lah yang mengatur tentang peraturan dan perundang-undangan ini, dan juga menerima pengaduan konsumen. Namun sebelum kita melangkah ke beberapa tempat pengaduan tersebut, kita perlu mengapresiasi atau memberikan semacam mediasi atau hal yang baik. Harus kita buat pengaduan tersebut ke pihak perusahaan tersebut. Itu pun merupakan aturan OJK. Seandainya kita melapor ke OJK, kita harus terlebih dahulu melaporkan tindakan-tindakan yang tak sesuai tersebut kepada perusahaan itu sendiri.
Ini juga untuk menjaga kesinambungan pihak pelaku usaha yang merupakan pilar ekonomi di Indonesia. Jadi tidak bisa antam kromo karena akan merusak tatanan kehidupan perekonomian berbangsa dan bernegara. Oke, ini sekadar gambaran bahwa pentingnya permasalahan konsumen ini harus dipraktikkan oleh semua pihak. Karena di saat negara sedang berkecamuk dengan persoalan lain, sementara di tengah rakyat pun sedang bergelut dengan persoalan-persoalan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.